warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Apakah ada yang tahu hari ini kita mau membahas apa? Ada Bu, ada Islam Nusantara Bu. Ya, bagus sekali. Langsung saja Ibu jelaskan ya. Baik, sudah Ibu juga akan tulis bahwa secara garis besar penyebaran Islam di Indonesia itu melalui yang pertama adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Lalu yang pertama yaitu ada perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan Muslim di Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Perdagangan Muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut kota-kojen. Dari pekerjaan inilah mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua yaitu ada perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda mereka menerima Islam sebagai agamanya. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Lalu yang keempat ada tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu yang terakhir yaitu ada kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia tertuang dalam kesenian Islam seperti peninggalan, seni bangunan, seni pahat, seni sastra, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima
Yang pertama yaitu syarat-syarat masuknya agama Islam sangat mudah. Yang kedua, ada ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta. Yang ketiga yaitu upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Yang keempat, agama Islam yang di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. Dan yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori dan pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut memiliki dasarnya masing-masing yang jelas. Islam Nusantara disebarkan dengan cara damai tanpa kekerasan. Ada pula 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Persia, dan yang ketiga yaitu teori Mekah. Tentang kapan persisnya Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar orientalis berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi dan ke-13 Masehi. Pendapat itu berdasarkan dari 2 asumsi. Ada juga pendapat yang mengatakan justru Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yakni pada masa pedagang-pedagang sufi barat. Kesimpulannya itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Yang kedua itu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16 sebagai berikut, yaitu yang pertama Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Lalu yang kedua itu Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Mekah. Yang ketiga yaitu ada Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi itu terutama bagian selatan diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Nah baik, tadi materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Baik, Ibu akan memberi pertanyaan. Ada berapa sih teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia? Ada 3, Bu. Ya, sebutkan. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang terakhir teori Persia. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Alia. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kalian mengerjakan soal latihan halaman 11 sampai 12 yang ada pada buku kalian. Lalu Ibu akan memberitahu tentang materi yang besok kita akan bahas hari selanjutnya, yaitu tentang sejarah Islam Nusantara. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillah.